Shalom. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali anugerah Allah melimpah atas kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Limpah syukur kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa pagi hari membuka mata kita dan kita boleh didapati bernapas, itu semua anugerah Tuhan. Ya ada yang lain, bukan kemampuan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita menikmati makanan yang enak, namun satu hal yang Tuhan beri, anugerahnya yang terus tetap tinggal di dalam kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu, kita memakai waktu yang ada dan kesempatan yang ada untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus terlalu baik bagi kita. Amin. Saya undang semua jemaat untuk berdiri. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji dan Yesus. Katakan Yesus sungguh baik. Yesus
Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk beribadah kepadamu. Kami ingin naikkan pujian syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami beribadah, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita ini pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi bagian buat kami, menjadi berkat buat kami, supaya kami selalu berharap melalui kebenaran firman-Mu, iman percaya kami tetap ditingkatkan. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan di dalam ruangan ini, Engkau kuduskan dalam nama Yesus, kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, kita diberi kembali kesempatan oleh Tuhan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Ini satu kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Masih ada yang belum sarapan, sama dengan saya. Tapi kita tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Bangkit berdiri semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang terus memberikan kami kepercayaan untuk membawa jemaat menikmati kemuliaan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Amin. Beri kiri kanan salam, katakan Yesus penolongku yang sungguh. Amin. Haleluya. Dia satu-satunya Allah kita, satu-satunya juru selamat kita, penebus kita, dan Dia akan pelihara kita sampai akhirnya. Amin. Bersemangat saudaraku. Haleluya. Sekali lagi, apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Apa pujian? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh dan Allahku yang luar biasa. Haleluya. Puji sembah Dia. Amin. Yesus luar. Yesus itulah satu-satunya. Amin. Yes. Haleluya. Dia berjanji akan kembali. Akan. Yes. Oh, haleluya. Puji Tuhan, rumahku besar sudah
bersyukurlah kita memiliki Yesus, amin. Mungkin kita di dunia ini biasa-biasa saja Bapak Ibu, namun satu yang kita perjuangkan di dalam Yesus, itu yang luar biasa membawa kita kepada keselamatan, amin. Saya percaya semua masih berdiri, amin. Mungkin Oma tidak apa-apa kalau usia sudah tua, boleh duduk. Misalnya, aduh kaki saya nih biasa asam urat, misalnya. Boleh. Tapi anak muda, ya, yang masih berjiwa patriot, saya percaya semua memuji Tuhan, amin. Kembalikan semua untuk pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita ada pujian segala puji syukur. Dan terus kita mau lanjutkan, mari kita sambut sang raja kita. Haleluya. Ya, raja segala raja. Mari kita bersorak. Bersorak-soraklah, pujilah Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan
Saudara diberkati melalui pujian ini, amin. Hati Tuhan dipuaskan, haleluya. Kita mau, ada pujian dari pemuda, tidak ada? Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Ajar kita mau mengerti agar firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini benar-benar membawa kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Yesus sanggup pulihkan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, ia seperti gunung di Lebanon. Dia tidak akan goyang, dia tidak akan goyah. Meskipun keadaan hidup kita hari-hari ini semakin berat, namun kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena pujian syukur yang keluar dari hati kita itu bisa menggerakkan hati Allah untuk menjamah dan menolong kita. Haleluya. Pujian ini pujian baru Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian. Meski keadaan hidupku makin terasa berat, meski tak ada seorang pun dapat menolongku, ku layangkan mataku memandang kepadamu, Yesus. Hanya Kau yang sanggup, meski jalan yang ku lalui semakin terasa berat, penuh rintangan dan cobaan, tak mampu melangkah, ku layangkan mataku memandang kepadamu, Yesus. Hanya Kau yang sanggup. Katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya Yesus sanggup pulihkan
Tuhan. Karena dari situlah datang pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terus percaya, imani pujian ini. Yesus yang sanggup memulihkan, Yesus yang sanggup menolong. Saat tiada jalan, Dia akan buka jalan. Saat tiada pengharapan, Dia memberi pengharapan yang pasti. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Pandanglah Yesus yang mengasihi engkau. Yesus yang mau menolongmu. Biarkan hati ini terus percaya. Biarkan hati ini terus percaya pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara dan tangan kanan diangkat kemana kepada Tuhan. Ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, yes. Ku percaya Yesus sanggup pulihkanku. Percaya. Persembahan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Kami telah menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap penyembahan
dan pujian kami Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami yang ada saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, mujizat Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar Tuhan, bukan sekedar kami dengar Tuhan, tetapi firman Tuhan itu Tuhan akan memotivasi kami untuk tetap setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Simpan dia di belakang sayap-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar Tuhan dapat memberkati kami yang hadir saat ini Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati kami semua yang akan memberikan persembahan besar kecil Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kembali dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Ini bukan hanya sekedar jadwal, tapi saya yakin dan percaya ini khas dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pasti sudah kenal dengan saya, jadi tidak usah lagi memperkenalkan diri lagi ya. Baik, kita langsung saja buka Alkitab kita dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang Dua Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat katakan amin. Karena satu ayat saya rindu untuk kita membacakan bersama-sama. Itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hitungan yang ketiga. Ya, di media sudah ada. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk. Terpujilah bagi kita yang melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya beri judul sesuai yang selalu ini yang ada di ayat di mana kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin. Garis bawahi, berpegang pada kebenaran. Katakan dulu kiri kanan, berpegang pada kebenaran. Kenapa saya katakan berpegang pada kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yohanes 1 ayat pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi bukan kata pendeta Rosmenda, firman Tuhan itu adalah firman. Karena ini juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bukan ingin mengajarkan kepada kita semua, tapi saya hanya sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kebenaran yaitu yang sejati adalah pengajaran dari Yesus Kristus. Amin. Dan pengajaran yang mana yang kita dapat itu seperti dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan ayat 14, di sini dikatakan, dan engkau yakini dengan segala mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu, siapa yang mengajari Bapak Ibu selama ini? Pasti Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada 50 tahun. Ya, 50 tahun itu tidak gampang. Dimana sejak Bapak Gembala merintis dan saat ini Ibu Gembala. Jadi kita harus juga mengingat mereka-mereka yang mengajarkan kepada saya dan saudara. Saya selalu mengingat siapa yang mengajarkan saya pertama kali. Tentunya orang tua. Ya, tentunya orang tua. Setelah orang tua kita keluar ke gereja, tentunya gembala kita, hamba Tuhan. Tetapi mengapa kitab Timotius ini ada? Karena keadaan saat itu di kota Efesus, Bapak Ibu, seperti saat ini, banyak pengajaran-pengajaran yang sudah tidak secara alkitabiah. Saya selalu mengingatkan kita harus kembali ke Alkitabiah. Jangan kita mengikuti apa yang sudah kita ini media ini sangat bahaya Bapak Ibu. Saya selalu katakan media itu sangat bahaya kalau kita tidak kuat iman kita. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran di media itu pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga. Sementara pengajaran-pengajaran di mimbar ini mungkin Bapak Ibu mendengar, aduh sakit. Mungkin ya, firman Tuhan pada saat ini atau kemarin-kemarin, wah ini Pak Pendeta bingung saya ya. Saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan lalu kena di hati kita, katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah ditegur. Amin. Mana nih? Amin. Betul? Kalau ada hamba Tuhan menegur lalu itu sakit di hati, apakah saudara ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Amin. Saya kalau menerima, waduh, ini kena banget hal saya ditegur. Ya. Saya selalu mengucapkan terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih pakai hamba yang ada di depan saya ini untuk menegur. Karena firman Tuhan itu, Roh Kudus itu mengajar, menegur. Ya. Kan saya tidak mengenal Bapak Ibu pribadi, secara pribadi. Hamba-hamba Tuhan pun mungkin yang pernah berdiri di sini juga nggak pernah atau tidak kenal Bapak Ibu. Mungkin yang saya kenal cuma Ibu Gembala, anak yang saya kenal ya. Sedangkan Michael kadang-kadang ketemu ya, gitu. Tetapi kembali saudara yang dikasih Tuhan, pegang pada kebenaran. Katakan sekali lagi kiri kanan anak, pegang pada kebenaran. Karena kebenaran ini adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan hati-hati. Pengajaran-pengajaran di luar sana, banyak pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga. Nah, bagaimana kita bisa mengenal apakah ini benar-benar pengajaran kebenaran yang dari Tuhan?
saya selalu katakan harus minta apa? Tuntunan dari Roh Kudus. Jangan minta tuntunan dari logika kita. Karena kalau kita minta pada Tuhan, pada logika kita, bisa salah, saudara. Karena banyak di luar sana pengajaran-pengajaran yang diambil dari ayat-ayat yang ada di Alkitab ini, mereka usahakan secara logika itu bagaimana bisa. Sementara ya itu, kalau firman Tuhan susah untuk dikatakan masuk dalam logika. Coba Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Apabila pipi kirimu ditampar, berilah. Coba, ada nggak yang mau? Hah? Pasti nggak mau kan? Tapi apa sih maksudnya firman tersebut? Itulah mengasihi. Ya, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Wah, kalau di luar sana kejahatan, apalagi dulu sana, darah dibalas dengan darah, ya kan? Tapi dulu orang-orang dulu. Tapi kita sebagai orang percaya, kejahatan harus kita balas dengan kasih. Yesus mengajarkan, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Bayangkan, orang yang berbuat kepada kita, yang membuat kita mungkin menderita, malah kita harus doakan dia, bahkan supaya Tuhan bisa memberkati dia. Itu luar biasa nih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bagaimana caranya kita bisa berpegang dengan kebenaran? Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang berpegang pada kebenaran melakukan kehendak Allah. Amin. Katakan, saya selalu supaya ini, katakan kiri kanan, lakukan kehendak Allah. Benar? Kita mau lakukan kehendak Allah? Nggak gampang, sulit. Karena kenapa? Saya mau katakan, kalau kita melakukan kehendak Allah, kita harus siap-siap yang namanya apa? Dimusuhi orang, dibenci orang, ya, membuat orang lain iri. Kenapa? Kita selalu melakukan yang namanya kebenaran. Kalau kita di tempat kerja, kita melakukan hal-hal yang benar, sampai akhirnya pimpinan melihat, wah, si A ini layak untuk dipromosikan lagi. Pasti kan yang lain-lain akan bilang, lah, si A ini kan baru kerja di tempat kita, kenapa dia yang dipromosikan? Karena si A ini melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, jangan heran kalau di tempat kerja, ya, di sekolah, entah di mana saja, mungkin di lingkungan di mana kita tinggal, akan menjadi omongan orang lain. Mereka akan iri, mereka akan, wah, kok bisa ya dia orang baru, kok bisa ya? Padahal mereka tidak tahu bahwa si A ini melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, ada mujizat yang akan terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita berpegang kebenaran melakukan kehendak Allah? Matius 7 ayat 21-22 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini siapa ini? Hamba-hamba Tuhan. Saya dan saudara. Ini untuk mengingatkan
walaupun kita sudah dipakai dengan luar biasa, tapi kita harus ingat, kita harus melakukan apa yang dikehendaki Allah. Loh, saya kan dipakai dengan luar biasa dengan Tuhan, sebagai pimpinan pujian, sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan altar. Memang benar, Tuhan bela pelayanan saudara di mimbar. Tapi kalau kita tidak melakukan, karena banyak di luar sana, Bapak Ibu. Saya satu kali, bukan satu kali, berapa kali ya teman saya, dia bilang, Pak Pendeta Roy, tolong dong melayani di gereja A. Oh kenapa? Iya, nggak apa-apa, kita berbagi. Nah, katanya pertamanya kita berbagi pelayanan. Oke, pertama saya iyakan. Kedua begitu lagi. Ketiga, nah saya jadi curiga Bapak Ibu. Kok selalu dioper ke saya? Ternyata Bapak Ibu, dia memilih pelayanan yang PK-nya lebih besar. Benar, nggak heran. Di luar sana banyak pelayan-pelayan yang memilih, oh kalau gereja besar, PK-nya besar. Jadi mereka pilih PK yang PK-nya lebih besar, gereja yang lebih besar. Memang dipakai, dia menjadi luar biasa di saat di mimbar, di altar. Tetapi kelakuannya, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tidak, saudara. Karena motivasi pelayanannya adalah apa? Hepeng. Iya, bukan motivasinya melayani Tuhan lagi, ya, bukan. Tapi motivasinya hepeng. Memang siapa yang tidak butuh uang di dunia ini? Tapi ingat, jangan uang yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai uang itu, supaya kita tidak terjebak dan tidak tersesat. Kalau setuju katakan amin. Jadi lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi untuk kita semua sebagai orang percaya. Apa sih yang dikehendaki Allah? Ya, tentunya firman Tuhan, yaitu kebenaran, ya toh. Apa itu? Tanggung jawab sebagai jemaat, sebagai pekerja, ya, sebagai hamba Tuhan, mempunyai tanggung jawab masing-masing. Pikulah kuk, ya. Kuk itu berat, nah yang ringan. Kuk itu kalau saya pernah baca, kuk itu seperti kayu yang ada di atas sapi. Itu kan berat, dipikul oleh sapi itu, ya. Jadi untuk sebagai orang percaya, tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi untuk melakukan yang namanya kebenaran, melakukan firman Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita mampu untuk melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, saya mau katakan, pernah baca kitab Ayub? Pasti ya, dan pernah dengar khotbah-khotbahnya Ayub. Apa yang dikatakan Tuhan? Pada saat iblis bertemu dengan malaikat-malaikat lain pada Tuhan, Tuhan bilang, hei, apakah engkau memperhatikan atau melihat hambaku Ayub? Dia yang saleh, dia yang takut akan Tuhan, dan seterusnya. Tapi apa yang iblis bilang? Ya jelaslah, Tuhan lindungi, bentengi, sehingga dia tetap setia. Coba Tuhan cabut akarnya. Apa yang Tuhan bilang? Silakan saya cabut, tapi satu yang tidak bisa engkau sentuh, yaitu nyawanya. Saya baca dari pasal 1 sampai pasal ke-24 kitab Ayub. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan
Masa ini tidak adil? Saya sudah saleh, saya sudah rajin, saya takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan ambil harta saya? Kenapa saya harus mengalami sakit penyakit? Bahkan istrinya bilang, ya sudah, coba engkau jauhkan alam. Apa yang dia bilang? Engkau seperti orang gila. Sehingga Ayub dipulihkan. Ya. Kalau Tuhan puji, Tuhan tidak tutup mata. Kalau Tuhan puji saya dan saudara, Tuhan akan menggenapi Ulangan 28 mengatakan, engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau terus naik dan tidak akan pernah turun. Asalkan berpegang pada kebenaran dan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berpegang pada kebenaran, imannya semakin bertumbuh, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. 50 tahun BPD dia 50. Medland Tambun begitu ini ada. Saya lihat bukan lagi berakar, bukan lagi bertumbuh, tapi sudah menghasilkan buah-buah. Amin. Pada saat Bapak Gembala merintis, bukan hanya air mata, bukan hanya materi, tapi bagaimana kesetiaan Bapak Gembala itu luar biasa. Dan sekarang bisa dinikmati oleh jemaat-jemaat yang luar biasa. Amin. Katakan kiri kanan saudara, engkau luar biasa. Bertumbuh terus iman. Mengapa kita harus tumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena banyak juga di luar sana yang tadinya hamba Tuhan yang luar biasa, berkhotbah luar biasa, akhirnya imannya pun gugur. Jangan sampai seperti Tuhan Yesus bilang, pada saat aku datang tidak menemukan iman di dunia. Tetapi saya yakin dan percaya, saya dan saudara seperti Rasul Paulus, sampai di garis akhir kita memelihara iman percaya kita. Amin. Karena kalau kita bisa mempertahankan, menjaga iman kita, bahkan bisa bertumbuh dan bertumbuh, kita akan menerima mahkota yang dijanjikan. Siapa yang mau menerima mahkota? Saya dan saudara rindu mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Dan tidak gampang juga untuk memelihara iman. Lihat Rasul Paulus, bagaimana dia itu sejak ia menjadi Rasul Paulus, tantangannya tidak gampang, saudara. Ya, ada satu duri di dalam tubuhnya. Rasul Paulus itu bisa membuat mujizat, tapi duri yang ada di dalam tubuhnya kok nggak bisa dikeluarin gitu. Seharusnya bisa loh, iya kan? Dia bisa menyembuhkan orang lain, tapi kenapa dia tidak bisa membuat mujizat untuk durinya keluar? Kan itu kehendak Tuhan supaya Rasul Paulus mengingatkan siapakah dia. Begitu juga saya dan saudara. Siapakah saya dan saudara? Tetapi ingat, kita diciptakan sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Itu dalam Kejadian. Tapi pada saat kita meninggal dikatakan, berbahagialah orang yang mati sejak saat ini. Karena di Mazmur juga dikatakan kita berharga di mata Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak tahu umur kita. Di sini yang paling tua siapa? Opungnya. Ya, waduh, luar biasa. Saya rasa-rasa rindu, benar rindu. Bisa berapa umur Opung? Oh, haleluya, bonus sudah banyak banget. Saya masih mau ngejar untuk bonus 70 aja, masih ada sekitar 18 tahun baru dapat bonus 70-nya. Ini udah 81. Berarti sudah diberkati. Ya. Ini bukan lagi berakar, bukan lagi bertumbuh, tapi sudah menghasilkan buah karena sudah ada cucu. Ya kan? Nah, cucu-cucu ini terus berkembang. Karena saya dan saudara dikatakan beranak cuculah. Amin. Itu tanggung jawab saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang berpegang pada kebenaran. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, orang yang berpegang pada kebenaran tetap kepada firman Tuhan. Tetap kepada firman Tuhan. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tadi saya sudah singgung. Tetap berpegang kepada kebenaran dan firman Tuhan. Kalau ini bukan dari firman Tuhan, katakan bukan. Karena di luar sana, ya saya, ya puji Tuhan, banyak bergaul. Saya bertemu, bahkan ada juga yang saya berteman dengan yang mempunyai pengajaran, ya saya hanya sekedar berteman. Tapi saya mengambil makna dari pertemanan itu, mana yang bisa dan mana yang tidak, yang bisa saya pakai. Dia kebetulan, ya dia melayani satu gereja, dia berpegang yang namanya teologi kemakmuran. Saya bilang, wah, pantas selalu diberkati ya. Saya cuma bantu. Iyalah, Tuhan kita ini maha kuasa. Tuhan kita ini luar biasa. Masa kita hidup kita begini-begini saja? Lalu saya bilang, bukankah hidup kita ini sudah Tuhan atur? Bicara berkat, itu Tuhan sudah taruh berkatnya untuk saya dan saudara. Walaupun saya bekerja sebanting guling bagaimana caranya, kalau berkat itu memang begitu, ya begitulah. Saya bilang begitu. Wah, enggak lah. Saya bilang, nggak bisa. Masa kita bekerja bersusah-susah terus berkatnya hanya begitu? Saya bilang, yang punya berkat itu Tuhan atau kamu? Yang punya berkat itu adalah Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat itu kepada saya dan saudara, asal melakukan firman Tuhan, melakukan yang namanya kebenaran. Karena bicara berkat itu sudah disiapkan. Jadi lakukan yang namanya firman Tuhan. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena di luar sana untuk anak-anak muda, hati-hati. Ya, godaan-godaan itu luar biasa. Banyak jebakan-jebakan. Pertama, wah, diajak enak. Terakhirnya tanpa kita sadari, karena kita sudah masuk di zona amannya mereka, tanpa kita sadari kita bisa disesatkan. Tapi kalau kita terus minta kepada Roh Kudus, minta tuntunan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan membentengi saya dan saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan 3 poin yang sudah saya bagikan tadi, mari saudara tetap berpegang pada kebenaran dan firman. Lakukan yang dikehendaki oleh Allah. Kedua, terus tumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan.
Dan yang terakhir, tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk Bapak Sinar satu pujian seperti wanita. Seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita.
angkat tangan kanan saudara dan letakkan tangan kiri di dada saudara. Dengan iman katakan kepada Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Hamba mengalami sakit, kami mengalami suatu masalah. Bukakan jalan, sembuhkan yang sakit, jadi jamah oleh kuasa Roh Kudus, disembuhkan yang bimbang, dikuatkan yang sedang dalam permasalahan, dalam pergumulan, dibukakan jalan oleh Tuhan Yesus. Terima, terima, terima itu semua. Haleluya. Katakan Tuhan, Kau baik. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Inilah kerinduan mereka. Ini bukan hanya sekedar nyanyian. Mereka menanti janji dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Karena mereka rindu untuk setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sampai lagi
firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa kami dengar siang hari ini. Dan kami berdoa kiranya hamba-Mu Tuhan terus diurapi oleh Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran suara Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ketika firman Tuhan didengar oleh kami, mujizat Allah dinyatakan bagi kami. Ada kekuatan yang baru, ada peneguhan iman yang baru bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia, kami terus percaya teguh, berpegang akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Dan dengan hormat kepada Bapak Pendeta Roy mendapat memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Dengan pujian, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan, sehingga kami bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kami sudah menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Karena kami sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan, sehingga kami tetap berpegang pada kebenaran dan firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami tutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah maupun yang sedang dalam pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan yang berkorban di kayu salib beberapa ribu tahun yang lalu, menjamah yang sakit disembuhkan, yang dipulihkan disehatkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Kota Medan ya Tuhan. Engkau proteksi mulai saat ini juga Tuhan, terlebih kendaraan mereka yang akan mereka gunakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Immanuel yang selalu menyertai keluarga dari jemaat Gia 50 ini Tuhan, yang akan melakukan perjalanan dari Bekasi ke Medan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada, sehingga mereka tiba di Kota Medan, bertemu dengan keluarga besar di Kota Medan, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang
bersyukur di hari bulan ini Tuhan yang sudah berjalan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini Tuhan sudah tambahkan usia yang baru. Saya mohon yang berulang tahun untuk angkat tangannya yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang berulang tahun pada saat ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Urapan yang dari Tuhan terus Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan curahkan kepada mereka yang berulang tahun, sehingga di usia yang baru ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Nama Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan yang selalu ada dalam pikiran mereka. Bahkan Tuhan yang memimpin kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka cita-citakan akan berhasil dalam pertolongan Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati keluarganya Tuhan, terlebih kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan. Tuhan berikan terus karunia-karuniamu Tuhan, karunia marifat yang dari surga. Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami sebagai pemimpin di tempat ini, sebagai orang tua rohani kami di tempat ini, yang mengayomi kami anak-anaknya Tuhan, sehingga kami terus setia kepada Tuhan. Karena ada Tuhan dalam kehidupan Ibu Gembala kami yang selalu setia menegur, yang selalu setia menuntun kami anak-anaknya ya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, siapalah kami? Siapakah kami semua Tuhan? Untuk itu Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan. Terus ada dalam urapan. Terus Tuhan berikan kesehatan untuk ibu rohani kami, Ibu Gembala kami. Biarlah melalui Ibu Gembala kami di tempat ini juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama di Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati juga cucu-cucunya Tuhan. Terlebih pelayanan di GPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami yakin dan percaya 50 tahun terus Tuhan jagai, bahkan terus berjalan dan berjalan pelayanan di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. WL Singer, pemain musik, kolektor, penerima tamu, berkati mereka. Terus Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu sesuai talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Bangsa dan negara ini Tuhan kami serahkan kepada-Mu Bapa. Biarlah bangsa dan negara ini di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden bersama para menteri, mereka akan mengerjakan sesuai akan kehendak Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini terus diberkati Tuhan dan menjadi negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pelayanan-pelayanan selanjutnya di Gria 50, persiapan-persiapan Natal, panitia maupun semua yang terlibat dalam panitia Natal, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau proteksi mulai saat ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau persiapkan mereka menjadi alat Tuhan, sehingga setiap ibadah-ibadah di Gria 50 ini terus menjadi berkat, bahkan menjadi ibadah yang luar biasa, terlebih dalam perayaan Natal yang akan diadakan nanti Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Yehovah Jireh yang menyediakan apa yang dibutuhkan dalam persiapan-persiapan Natal, sehingga Natal dari Gria Medland ini Tuhan menjadi ibadah perayaan Natal yang luar biasa, dan semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bukan sedang mendengar saja, tapi Tuhan sedang melakukan apa yang kami minta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kasih Tuhan,
Angkatlah kedua tangan. Pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang agung, penyertaan pertolongan karya-karya Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali hari menatap dan menjemput kita sebagai orang-orang saleh-salehnya dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya Pendeta Rois Mendap mengucapkan kepada jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan seperti firman Tuhan pada saat ini, pegang pada kebenaran. Dengan pegang kepada kebenaran, kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom.